Oke, halo teman-teman sistem informasi. Kembali lagi nih di video saya, Sri Novela Putri Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan lagi dan terus lagi berbagi pengalaman dan juga ilmu terkait penggunaan aplikasi-aplikasi atau website yang menggunakan sistem informasi akuntansi dan keuangan nih. Nah, pada video kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya menggunakan aplikasi perpajakan. Salah satunya yaitu yang namanya aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Masih sama terkait membahas fitur, layanan, kelebihan, dan juga kekurangan yang ada di aplikasi tersebut. Oke, mengenai aplikasi tadi sebelumnya kita akan membahas mengenai daftar isi atau daftar pembahasan apa saja yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, di sini ada konten atau pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama tentunya kita akan membahas mengenai definisi aplikasi perpajakan itu sendiri, lalu tentang aplikasi Signal, lalu fitur dan layanan dari Signal, kelebihan dan kekurangan aplikasi Signal itu sendiri. Next. Nah, di sini ada pengertian dari aplikasi perpajakan. Aplikasi perpajakan itu apa sih? Berdasarkan surat edaran SE Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak, aplikasi perpajakan merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi mitra resmi Ditjen Pajak. Nah, kehadiran aplikasi online pajak ini merupakan salah satu cara DJP dalam memberikan pelayanan perpajakan secara cepat, akurat, transparan, dan aman sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, kalau biasanya teman-teman membayar pajak kendaraan motor, mobil, dan lain-lain itu, teman-teman harus datang ke Samsat daerah terdekat. Kini, Direktur Jenderal Pajak sudah menyediakan sebuah sistem elektronik atau sebuah aplikasi berbasis mobile yang teman-teman bisa membayarkan pajak kendaraan teman-teman dalam aplikasi tersebut. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot atau datang jauh-jauh ke Samsat terdekat di daerah teman-teman gitu. Jadi sistem elektronik ini benar katanya tadi bisa dilakukan secara cepat karena bisa dilakukan di mana saja gitu. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Signal. Signal atau Samsat Digital Nasional merupakan pelayanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana lalu lintas angkutan jalan. Nah, aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital sekaligus mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait seperti Bapenda, Jasara Harja, dan juga Bank Pembangunan Daerah tanpa mengabaikan fungsi pengawasan, regi, dan kepemilikan kendaraan yang menjadi salah satu tugas utama Polri nih. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana simulasi membayar pajak kendaraan di aplikasi Signal. Saya sudah mendownload aplikasinya ke dalam handphone saya atau smartphone saya. Teman-teman bisa terlebih dahulu jika belum mempunyai aplikasinya, teman-teman bisa mendownload di Play Store ataupun App Store yang ada di handphone teman-teman masing-masing. Nah, jadi inilah halaman utama dari aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional yang diselenggarakan oleh Polri. Nah, jika teman-teman baru saja mendownload di handphone teman-teman, teman-teman sekalian bisa mendaftarkan akun teman-teman sendiri atau masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, dari pendaftaran di aplikasi Signal ini, teman-teman perlu memverifikasi ektp dan juga verifikasi wajah untuk mengetahui apakah akun tersebut benar punya teman-teman dan bisa nantinya untuk dilakukan pembayaran pajak kendaraan gitu. Nah, di sini saya sudah melakukan pendaftaran atau mendaftarkan akun saya di aplikasi ini. Jadi, ini akun saya sudah terdaftar berdasarkan nama saya sendiri dan juga didaftarkan NIK saya. Gitu ya, teman-teman. Lalu yang pertama kita akan menelusuri dulu fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Yang pertama di sini ada notifikasi. Di sini terdiri dari informasi terbaru mengenai
aplikasi Signal ini tentunya yang diselenggarakan oleh Polri, teman-teman bisa cek-cek sendiri saja. Teman-teman bisa lihat-lihat sendiri apa saja info-info terbaru yang diselenggarakan gitu. Nah, di sini juga ada fitur transaksi karena saya belum melakukan transaksi apapun, jadi fitur ini masih kosong ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada informasi layanan digital, yaitu ada ETBPKP, pengesahan STNK, dan EKD. Kita coba buka satu-satu ya. Nah, di sini kalau kalian ingin menggunakan layanan ETBPKP atau dan layanan-layanan lainnya, teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu data kepemilikan kendaraan bermotor yang teman-teman miliki nih. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendaftarkan salah satu kendaraan bermotor. Nah, bagaimana caranya jika teman-teman ingin menambahkan kendaraan bermotor? Teman-teman bisa langsung saja klik tanda plus yang di mana ada tulisannya tambah kendaraan bermotor. Nah, lalu teman-teman di sini bisa mengisi data dari kendaraan bermotor tersebut. Di sini ada pemilik kendaraan, apakah kendaraan tersebut milik teman-teman sendiri atau milik salah satu anggota keluarga. Nah, kalau misalkan milik ayah atau ibu yang tertera di STNK-nya, teman-teman bisa pilih milik salah satu keluarga. Coba ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mendaftarkan kendaraan bermotor yang dimilikinya itu oleh salah satu keluarga teman-teman, di sini kalian bisa masukkan NIK dari EKTP si pemilik kendaraan bermotor tersebut. Lalu unggah foto EKTP-nya, lalu teman-teman juga bisa memasukkan NRKB-nya atau nomor registrasi kendaraan bermotor yang biasanya kita kenal sebagai nomor plat motor ya. Lalu 5 digit terakhir nomor rangka. Nah, ini ada di STNK-nya teman-teman masing-masing. Kalau sudah, teman-teman bisa klik lanjut. Kalau sudah melakukan pendaftaran seperti ini, nantinya informasi kendaraan bermotor teman-teman akan tertera di data kepemilikan kendaraan bermotor di sini nih. Begitu. Begitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada informasi lainnya. Di sini, jika kalian ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor, tapi bingung eh, membayarnya dengan menggunakan apa, di sini kalian bisa klik cara bayar. Saya akan perlihatkan ya. Nah, jadi bank-bank di sini sudah berintegrasi dengan aplikasi Signal. Jika teman-teman menggunakan bank-bank konvensional seperti Bank BCA, BTN, BRI, Mandiri, dan lain-lainnya, ataupun teman-teman menggunakan bank-bank daerah seperti misalkan Bank Jambi, Bank Aceh, dan lain-lain, itu teman-teman bisa menggunakannya untuk membayar pajak menggunakan aplikasi Signal ini. Kita akan lihat di salah satu bank, yaitu Bank BTN, yang kebetulan saya menggunakan Bank BTN tersebut. Nah, di sini ada beberapa pilihan di mana bisa menggunakan mobile banking dan juga ATM. Penjelasannya sangat lengkap, sangat terperinci, jadi teman-teman bisa mengikuti tutorial yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Oke, fitur selanjutnya yaitu ada peraturan. Kita cek ya. Nah, peraturan di sini itu mengacu pada peraturan-peraturan yang mengharuskan kalian untuk membayar pajak, di mana ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang regi dan ranmor, kendaraan bermotor, lalu ada Permendagri, ada Perpres, dan lain-lainnya. Teman-teman, jika kalian ingin mengetahui infonya lebih lanjut, bisa klik unduh dan juga kalian baca ya. Lalu ada info Samsat. Nah, ini info Samsat jika teman-teman ingin membayarkannya tidak dalam platform ataupun mobile yang ada di handphone teman-teman, tapi teman-teman ingin datang langsung ke Samsat daerah terdekat. Nah, teman-teman bisa lihat di aplikasi ini juga. Jadi, aplikasi ini tuh bukan hanya sekedar untuk membayar pajak motor, tapi juga dapat mengetahui info-info mengenai Samsat terdekat yang ada di lokasi teman-teman nih. Kebetulan saya berada di Karawang, jadi di sini informasi dari aplikasi Signal ini menunjukkan bahwa Samsat yang berada di lingkungan dekat saya, yaitu di Kabupaten Karawang. Begitu. Lalu jika teman-teman
ingin mengetahui berita-berita apa saja atau hal-hal apa saja yang sedang terjadi nih mengenai aplikasi Signal, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di situ ada fitur berita. Nah, Polri ini menyediakan berita-berita untuk kalian para pengguna aplikasi ini untuk mengetahui apa saja yang misalkan teman-teman kebingungan nih untuk memakai aplikasi Signal. Nah, teman-teman bisa melihat ada peningkatan layanan fitur verifikasi, lalu ada pelayanan Signal selama Idul Fitri, dan lain-lain. Begitu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat yang di bawah sini ada beranda transaksi, pendaftaran pengesahan STNK, pengaduan, dan juga profil. Nah, jika teman-teman sudah melakukan transaksi atau sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, di sini akan terlihat riwayatnya. Jadi, teman-teman tidak akan lupa ataupun bukti-buktinya itu sudah ada gitu. Lalu juga jika kalian ingin melakukan pengaduan ke customer service di aplikasi Signal ini, bisa menggunakan fitur pengaduan. Di sini ada pilihannya yaitu ada live chat, email, Facebook, Instagram, dan juga FAQ. Next. Jadi begitu saja fitur-fitur yang ada, fitur-fitur dan juga layanan yang ada di aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional nih teman-teman. Mengenai kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari fitur ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fitur ini mempercepat kita untuk membayar pajak kendaraan gitu. Jadi kita bisa melakukan pembayaran pajak itu di mana saja karena dilakukan secara digital. Kita tidak perlu datang ke Samsat daerah terdekat untuk membayarkan pajak. Namun untuk kekurangannya sendiri, ternyata aplikasi ini belum cukup dikenal oleh masyarakat luas. Jadi belum banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi ini sehingga masyarakat harus mengalami kesulitan untuk datang ke samsat daerah terdekat begitu. Semoga dengan diadakannya aplikasi ini masyarakat bisa eh, terpenuhi kebutuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Begitu teman-teman. Begitu saja video kali ini. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua dan juga semoga dapat membantu dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau kendaraan yang lainnya. Jangan lupa membayar pajak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.